Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Habib Al-Rashid dari kelas PTI 2020B akan membahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut server. Desain ini disebut dengan sistem klien-server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Ada jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terpusat. Jaringan komputer terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat terdapat istilah DAM terminal atau istilahnya yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Kemudian jaringan komputer terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Karakteristik terpenting dalam sistem terdistribusi adalah adanya jenis komputer yang berbeda dan cara komunikasi yang berbeda juga, tanpa diketahui pengguna. Karakteristik lainnya yaitu bahwa dalam sistem terdistribusi, pengguna dan aplikasi dapat saling berinteraksi secara konsisten dan dengan tampilan yang sama, kapanpun dan dimanapun mereka mengaksesnya. Jaringan komputer berdasarkan cakupan, PAN, atau Personal Area Network. Pada saat kita saling menghubungkan sesuatu pada port USB komputer, maka kita telah membentuk suatu PAN. Hal yang paling penting bahwa dalam PAN ini kita sendiri yang mengendalikan pada semua peralatan tersebut. Selain lewat port USB atau Firewire, PAN juga sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Lalu kemudian ada LAN, Local Area Network. Inilah jaringan komputer yang sangat populer. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. Lalu berikutnya, MAN, atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Lalu ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari jaringan WAN ini. Jaringan komputer berdasarkan akses. Berdasarkan aksesnya ada dua, yaitu internet dan intranet. Internet atau Interconnected Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Lalu untuk intranet, intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Jaringan komputer berdasarkan cara membangun. ADHOC. Jaringan ADHOC adalah koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. ADHOC termasuk dalam satu dari sekian banyak jenis WLAN atau Wireless Local Area Network yang berisi sekumpulan node agar bisa berkomunikasi atau berbagi antara satu dengan yang lain. Node dalam ADHOC ini bersifat dinamis. Node ini mudah berubah juga multifungsi, di antaranya sebagai penerima dan pengirim informasi atau data, penunjang node lain, serta sebagai pendukung jaringan. Dengan menggunakan ADHOC, maka tidak perlu lagi menggunakan node perantara, contohnya access point. Lalu berikutnya ada infrastruktur. Infrastruktur memerlukan perangkat jaringan tambahan sebagai penghubung antara satu end user ke end user lainnya. Perangkat yang menjadi penghubung adalah access point. Dan topologi infrastruktur dapat disetting sedemikian rupa dengan berbagai mode wireless dan berbagai jangkauan area tergantung dari kondisi yang diharapkan.
adanya mediasi sebagai penghubung, maka kita dapat melakukan berbagai pengaturan atau rule tambahan untuk membuat jaringan wireless yang dibangun menjadi lebih optimal dan aman. Topologi jaringan. Ada 6 topologi jaringan, yaitu bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Berikut adalah kelebihan dari bus topologi. Kelebihan dari bus topologi yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel, penambahan client atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan dari topologi bus. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau client yang lain. Proses sending dan receiving data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Lalu berikutnya kelebihan dari topologi star. Apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan dari topologi star. Jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Ring topologi. Kelebihan dari topologi ring yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang, dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasinya cukup murah. Kekurangan dari topologi ring yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut terputus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Lalu berikutnya mesh topologi. Kelebihan dari topologi mesh yaitu jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh yaitu proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Lalu berikutnya extended star topologi, dengan kelebihannya yaitu cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan mengganggu acara jaringan yang lain. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan dari topologi extended star yaitu jika hub sentra mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi, membutuhkan lebih banyak kabel, membutuhkan lebih banyak repeater, jikalau ingin menambahkan jaringan grass dengan luas. Lalu lintas data yang padat menjadikan jaringan bekerja lebih lambat. Lalu berikutnya hierarki topologi atau kelebihan topologi hierarki. Topologi jaringan hierarki dalam implementasinya lebih mudah di manajemen karena adanya pusat node dalam tingkatan masing-masing. Dapat menjangkau jarak yang lebih jauh dengan adanya sifat repeater sebagai penguat sinyal yang dimiliki hub. Kekurangan dari topologi hierarki, jika ada node yang rusak, maka node yang berada di level bawahnya akan terganggu. Harus memikirkan secara matang dalam mendesainnya, karena membutuhkan banyak kabel untuk menerapkannya. Sering terjadi collision atau tabrakan data. Jaringan berdasarkan siarannya. Berdasarkan siaran unicast, yaitu pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Lalu, broadcast. Pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address, yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address, atau disebut juga dengan last IP address. Lalu multicast. Pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima untuk melakukan multicast dalam jaringan komputer. Kita menggunakan multicast address dengan range 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Sekian dari saya. Terima kasih.